Bang. Ya, Waalaikumsalam. Oh, ini namanya Kak Faris yang mau praktek konseling di saya. Iya, Sekarang gimana kegiatan Kak Faris tuh? sekarang sih kesehariannya lagi corona gini jadi rumah sambil kuliah. Kuliahnya berarti online ya? Iya, masih online. Kalau boleh tahu nih jurusannya apa nih? Di Jurusan kuliah di hukum mana? di salah satu universitas di Jakarta. Wah, Jakarta. Terus gimana keadaan Kak Faris sekarang? Apa yang dirasain dan dikeluhin? Sebenarnya banyak yang mau saya keluhin dari permasalahan hidup saya. Pertama, dari keluarga saya yang notabene saya broken home. Oh, broken home. Iya. Kalau boleh tahu broken home dari kapan ya? Atau emang berbeda atau emang udah dari kecil? Sebenarnya sih ngerasain udah dari kecil, cuman yang benar-benar dampaknya kerasa tuh dari sejak SMA sampai sekarang. Sampai sekarang itu dari kecilnya gimana, apa yang dirasain tuh? Kalau dari kecil sih waktu itu mulai dari kalau nggak salah dari SD. SD. Iya, jadi saya tuh udah ngerasa nggak dikasih kasih sayang oleh orang tua saya. Lebih utamanya ke ayah atau ke ibu atau emang dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Terus berarti sekarang Kak Faris benar-benar ngerasa kurang kasih sayang dari sejak SD, Iya. terutama dari seorang ibu. Iya, dari ibu sebetulnya. Terus gimana? Nah, sekarang sih mereka udah pisah. Dan yang saya sesalin sekarang sih saya ngerasa hidup saya hancur karena saya ada di pergaulan yang menurut saya pergaulan bebas. Dimulai dari sejak orang tua saya cerai waktu lulus SMA, saya stres, lalu saya kabur ke rumah teman saya ada di Jakarta. Dia nenangin saya, tapi dia ngasih saya narkoba. Oh, sudah sampai ke tahun narkoba ya? Iya. Oh, berarti sudah keras sekali sepertinya. Nah, kalau boleh saya tahu ini kan dari SD ini udah merasakan hal yang sudah terkena mental atau emang seperti apa sih yang dirasain dari SD itu? Lebih kena mental sih. Saya jadi orang yang pendiam, saya orang yang gak ceria, saya stres dari kecil, di rumah doang. Hidup saya cuma ditemenin sama ajudan bapak saya. Nah, itu dari SD itu sudah ditemani oleh Iya. bunda. Oh, dan setelah masuk SMP seperti apa kegiatan di rumah atau emang sudah baik-baik aja atau emang semakin parah? Dari sejak SMP semakin parah. Terus setelah udah semakin parah, yang dirasain benar-benar sudah tidak dekat dengan orang tua. Sudah tidak dekat dengan orang tua karena di rumah mereka berantem terus. Akhirnya mama entah kemana, papa juga kerja terus, nggak pulang-pulang, ya kan. Akhirnya saya di rumah sendiri ditemenin sama kerjaan pribadi. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau emang biar saya bisa mengetahui apa yang dirasakannya, apa sih permasalahan dari orang tua Kak Faris ini? Jadi orang tua saya itu mama saya selingkuh dan ketahuannya itu pas saya SMP, ternyata selingkuhnya dari saya SD. Oh, dari SD. Selingkuh. Karena mungkin saya ngeliatnya bapak saya juga kerja terus, jadi akhirnya mama saya selingkuh. Tapi kan nggak gitu juga dong. Iya, ini sepertinya tidak perlu seperti itu ya dari ibu Kak Faris, cuma kan nggak bisa menyalahkan juga kan. Iya. Nah, terus setelah udah merasakan hal itu, yang dirasain Kak Faris seperti apa ketika tahu seorang ibu tuh selingkuh? Kecewa banget. Kecewa. Dan saya juga sampai cutting. Itu sudah sampai ngelakuin self harm seperti itu? Iya. Wah, sudah berbahaya sekali berarti cara menyelesaikannya. Berarti terus setelah udah ngerasa kejadian itu, apakah saat ini Kak Faris tuh ke ibu tuh gimana sih? Apa emang udah masih sering komunikasi atau emang udah jarang, hitung jarang banget, atau emang seperti biasa aja? Sebenarnya udah saya blok dari hidup saya sebenarnya. Udah dari hidup? Iya, karena saya udah kecewa banget sama ibu saya. Walaupun itu ibu saya tetap kecewa banget. Makanya saya udah nggak mau ketemu dia lagi. Tapi berarti kalau di rumah nggak bisa sampai tegur sapa gitu? Enggak, sama sekali enggak. Saya sekolah lewat, pulang ya udah pulang, langsung ke kamar, nggak salam-salaman, nggak sapa-sapa. Oke. Berarti udah sampai pada saat ini dari kecil sampai nggak tumbuh remaja sekarang bener-bener tidak ada rasa kasih sayang dari seorang ibu? Nggak ada. Tapi kalau ke ayah seperti apa? Saya sebenarnya sayang, tapi sayangnya sayang ke dia, tapi dianya kurang sayang ke saya karena dia kerja terus ninggalin saya di rumah sendiri. Oke.
Berarti udah setelah itu di sini udah masuk ke tahap remaja. Dan bagaimana sih ketika setelah tahu nih orang tua seperti ini, nah Faris ini cara melampiaskannya, menyelesaikannya seperti apa nih, dari mulai kapan Kak Faris berani ngelakuin hal yang tahulah kalau ini salah gitu, cara menyelesaikannya dari sejak kapan? Sebenarnya sejak saya kuliah saya udah mulai tahu kalau saya lakukan dari SMA itu udah salah. Saya itu ngelampiasinnya ke perempuan, ganti-ganti pacar, seks bebas. Habis itu saya pakai narkoba. Narkoba dari mulai SMA. Oh, udah dari SMA Dari narkoba. SMA. Wah, keras sekali berarti ya. Nah, terus apa lagi? Nah, puncak-puncaknya itu pas lagi saya baru masuk kuliah. Masuk kuliah. Itu Dan- udah benar-benar rutin atau Rutin saya pas lagi awal kuliah, pas lagi saya menjadi maba, saya hampir 2 hari sekali, 3 hari sekali saya pasti pakai narkoba. wah, itu sangat parah sekali ya. Udah mungkin merasa bahwasannya narkoba itu udah sebagai kecanduan, bukan? Sebenarnya sih ya kecanduan. Tapi sudah ketangkap oleh pihak berwajib. Belum. Karena itu saya ngeliat teman saya ada yang ketangkap, jadi akhirnya saya mikir kayak kayak udah nggak bener nih. Terus akhirnya saya kayak udah nggak bener nih hidup saya. Tapi kalau boleh tahu alasannya, kenapa sih alasan Kak Faris tuh bisa kayak mau melampiaskan melewati ke wanita gitu? Karena saya punya dendam sama ibu saya. Oke. Karena emang mungkin rasa kasih sayang ya yang Nggak ada dari seorang wanita, nggak ada saya dikasih rasa sayang. dibutuhkan Kak Faris itu Iya. ya, dari seorang wanita ya. Oke, karena emang sudah sepertinya, dan menurut saya ini udah parah. Tapi kalau misalkan dari pandangan penilaian saya, oke lah, emang dunia tuh penuh banyak cobaan dan penuh banyak ya tekanan dari sang pencipta lah. Tapi menurut saya kayak yang kalau sampai self harm terus sampai ngelapasin ke hal yang tidak baik, itu menurut saya itu bukan hal yang bisa menenangkan suatu sesaat gitu. Nah, dari saya juga mungkin ya lebih baik kayak yang menyelesaikan dengan hal yang positif, seperti ya lebih baiknya kalau bisa nih emang bisa lebih dekat kepada Allah lah, supaya dijauhkan dari hal perempuan, minuman alkohol, sampai jalan ke narkoba. Itu menurut saya udah cara menyelesaikannya yang sudah tidak baik lah dilakukan. Oke, memang sini kan emang keadaannya nggak baik dan emang tekanan juga kan. Nah, menurut saya dari sini kita harus belajar bahwasannya kita tidak boleh selalu untuk menyalahkan keadaan, karena emang kalau kita menyalahkan keadaan sama kita menentang takdir. Itu menurut saya banyak hal orang-orang juga yang bisa melakukan hal seperti itu tuh dikarenakan dia tuh hanya tidak berdamai dengan takdirnya sendiri. Sepertinya kalau memang pengen kuat itu harus terima apa yang sudah terjadi, karena takdir juga kan sudah ditentuin dengan Allah dengan sebaik-baiknya, serapi-rapinya, kalau memang hambanya ingin berusaha ke jalan yang benar. Nah, kalau memang sudah kecanduan narkoba, menurut Faris nih, Faris bisa kayak mau ada niatan nggak buat kayak niatan kayak kuat mau berhenti gitu? Ada banget. Ada banget. Yang berhenti. Nah, terakhir ini kapan pakai narkoba ini? Udah terakhir sih 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Berarti wah, segitu udah hitung baru ya kalau 3 bulan yang lalu. Dampak-dampak kan Kak Faris sudah mencoba nih, kayak udah ngerasa memakai narkoba kok. Nah, ini dampak dari narkoba ini yang Kak Faris rasain apa? Makin depresi. Terus Habis itu gak tenang, resah, gelisah terus. Setiap mau tidur tuh nggak nyenyak, selalu gelisah. tapi ngerasa bahwasannya menyelesaikan dari narkoba itu, kalau dari hati Kak Faris itu ngerasa berhasil nggak sih? Sebenarnya sih itu salah, saya ngerasa nggak berasa sama sekali. Itu kesalahan saya, makanya waktu pas lagi pertama kali dikasih narkoba terus saya mau. Berarti Kak Faris juga udah menyesali dan udah ngerasa bahwasannya itu salah ya? Iya. Ya kayaknya lebih baik emang kita harus setiap ada masalah emang larinya ya kita sujud kepada Allah,
itu emang cara terbaik sih, lebih banyak kayak banyak istighfar supaya dijauh-jauhin dari. Tapi kalau emang Kak Faris sudah benar-benar butuh banget rasa kasih sayang perempuan, kan emang semua orang juga ingin merasakan ya sebagai laki-laki kan, karena emang berawal dari kehidupan kita semua berawal dari keluarga. Kalau memang maaf ya kayak keluarganya tidak baik-baik saja, pasti kan emang jalan hidupnya pasti sangat sulit, sangat berat, karena kasih sayang sama ibu menurut saya emang lebih penting daripada kasih sayang perempuan yang lainnya gitu kan, sayang ibu sendiri. Nah kalau menurut saya, saran saya kan emang Kak Faris sudah masuk semester 5 nih, masuk semester 6, sekitar mungkin 2 tahun lagi lah Kak Faris bisa lulus. Kalau langsung cepat lulus, dan kalau bisa ketika ini melampiaskan ke seorang perempuan, lebih baik Kak Faris nikah dulu biar melampiaskan dan mendapatkan rasa kasih sayangnya itu benar-benar dari jalan yang halal, dan Allah juga pasti merestuinya. Nah buat kedepannya juga sekarang Kak Faris harus banyak-banyak cara penyembuhannya, cara penyelesaiannya, lebih baik lari ke hal-hal yang baik. Kayak ya kita mungkin hal baik seperti ya menjalankan hal yang wajib dulu lah, apa yang disuruh oleh Allah ketika menjalankan ibadah agama Islam itu seperti apa. Mungkin Kak Faris kan udah tahu lah ya dasar-dasar ibadah seperti apa, Kak Faris juga sudah paham. Kayak ya jangan-jangan yang sholatnya dulu lengkapin, biar hati itu ketika jauh dari Allah tuh bakal nolong lagi supaya Kak Faris itu dijauhin hal-hal yang tidak baik. Itu kayak ya narkoba, Kak Faris tahu sendiri jahatnya narkoba itu seperti apa. Itu alkohol, itu bahayanya alkohol dan kayak ngerokok, nikotin tuh gimana bahayanya. Nah dari situ biar dilindungin sama Allah, biar dekat sama Allah, banyak-banyak istighfar di mana-mana biar hati itu tenang. Ya intinya mah gimana semua apa masalah kita, ya kita harus berdamai dengan takdir kita sendiri sih, mau nggak mau. Jangan, tapi saran saya buat kedepannya, saran dari saya itu emang ibu kamu sendiri, ayah kamu sendiri, jangan sampai membenci, bosan emang kesalahan dia sebesar itu, sekecil itu benci, karena emang perjuangan dia sampai kamu seperti ini itu pasti ada perjuangan dari seorang ibu sendiri. Nah, untuk kedepannya berarti jangan sampai menyelesaikan masalah dengan hal yang tidak baik, apalagi sampai menyakiti diri sendiri, karena ketika menyakiti diri sendiri itu tameng, armor buat terakhir itu ya diri Kak Faris sendiri. Kak Faris nggak bisa mengandalkan orang lain. Biasanya ketika udah melukai diri orang tuh ya udah siapa lagi mau melindungi Kak Faris gitu kan. Sama ya buat bangga orang tua, kayak udah kedepannya sampai ketika Kak Faris punya keturunan, punya anak, bosannya buktiin ke anak bosannya Kak Faris dan istri Kak Faris menjadi pasangan yang terbaik. Dan sampai anak Kak Faris tuh ngerasain betapa pedihnya ketika emang jauh dan tidak dirasakan rasa kasih sayang dari seorang ibu. Ya itu ya mudah-mudahan didoain dari saya biar baik-baik saja keluarganya. Emosi ya mas ya. Ya dari mudah-mudahan ayah Kak Faris bisa dapatkan pasangan yang baru, biar Kak Faris juga bisa dapat sayang seorang ibu. Sabar memang dari segala emosi, tahan semuanya ya. Baik. Mudah-mudahan biar cepet sembuh, cepet hilangin rasa-rasa yang tidak baik buat kedepannya. Untuk kesimpulan terhadap konseling tersebut, segala sesuatu memang kita pasti akan membutuhkannya. Segala apa yang diberikan oleh Allah tidak akan cukup ketika kita merasa kurang, bahwasannya yang kita inginkan hanyalah kasih sayang orang tua. Walaupun memang Allah sudah memberikannya, tetapi kasih sayang orang tua adalah kasih sayang dari segalanya. Untuk hal itu kita harus dapat bersyukur ketika orang tua kita masih utuh, orang tua kita baik-baik saja, keadaan keluarga tidak tercerai-berai. Karena di sisi manusia maupun laki-laki dan perempuan, kategori kita dalam belajar itu semua berawal dari kekeluargaan. Karena memang ketika keluarga kita sudah bercerai-berai, itu mungkin kemungkinan besar ya jalan hidup kita tidak akan baik, karena kita tidak akan mendapatkan contoh dari orang tua kita. Karena contoh dari orang tua itu adalah sumber hal yang penting. Nah untuk solusi dari semuanya, ketika sudah kita mendapat keadaan
yang benar-benar tidak baik, mendapat cobaan dari bercerai-berainya orang tua, tidak baiknya hubungan keluarga, kita tidak boleh untuk menyelesaikan cara dengan hal yang negatif seperti menyakiti diri sendiri, seperti self harm atau cutting, seperti menggores-gores tangan dengan benda tajam, pisau, terus melarikannya dengan cara merokok tidak ada batasnya, mendapatkan, kalau laki-laki dia ingin mendapat kasih sayang perempuan dari cara berpacaran seenaknya, terus kalau dari perempuan berpacaran dengan laki semaunya, habis itu menjadikan alkohol sebagai minuman kesehariannya. Lalu apalagi jangan sampai kita sudah terjun di narkoba, dan kita juga tidak boleh sampai berpikir bahwasannya kita menyelesaikan hidup ini dengan cara bunuh diri. Sama saja dari contoh-contoh tersebut, ketika kita menyelesaikan cara dengan hal yang tidak baik, itu seperti kita menentang keadaan, tidak terima keadaan, ataupun yang lebih parahnya lagi, kita menentang takdir Allah. Dari sini juga ketika kita ingin berdamai dengan semuanya, yang paling pertama adalah kuncinya satu, kita harus menerima keadaan, berserah diri pada Allah, dan berdamai dengan semua keadaan yang Allah berikan. Karena Allah lah yang menciptakan masalah, dan Allah lah juga pasti yang memberi jalan keluar terhadap masalah tersebut. Jadi jangan khawatir, Allah tidak akan memberikan masalah terhadap hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.